Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwan fillah, jazakumullah. Kembali kita melanjutkan kitab Zadul Mustaqni di Syekh Musa bin Ahmad rahimahullah. Dan kita masih dalam bab syurutis shalah, dan kita masih dalam syarat istinabun najasah, menjauhi najis pada pakaian dan badan orang yang menjalankan sholat. Nah, poin yang terakhir dalam pembahasan kita, ucapan mu'allif, faman hamala najasatan la yu'fa anha, barang siapa yang membawa najis yang najis itu tidak dimaafkan, aula qaha bisawbihi, atau najis itu menempel di pakaiannya, au badanihi, atau menempel di badannya, lam tasih salatuhu, tidak sah salatnya. Salat sambil membawa najis atau salat sambil bersandarkan ke benda-benda yang najis. Nah, ini poin yang akhir dari pertemuan kita yang lalu. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa in tayyana ardan najasatan, kalau tanah yang ada najisnya itu tayyana, ditutup dengan tanah. Kalau ada tempat yang terkena najis kemudian diuruk dengan tanah di atasnya, ditutupi dengan tanah. Aw farasaha tahiran, atau ditutup dengan benda yang suci, misalnya ditutupi dengan sajadah yang suci. Nah, bila ada lantai yang najis, kita mau sholat kemudian kita tutupi dengan tikar atasnya, tumbuhi dengan tikar. Tikar itu suci. Kata mu'allif, kuriha wa sahhat, makruh hukumnya tetapi sah sholatnya. Nah, ini ikhwani fillah azakumullah. Jadi kalau ada tempat yang najis kemudian ditutup dengan tanah atau ditutup dengan tikar atau yang semisalnya, kita boleh sholat di atasnya, tapi dihukumi makruh dan sah sholatnya. Makruh dan sah sholatnya, ini pendapatnya mu'allif. Tentunya ikhwani fillah azakumullah, benda najis yang ada di bawahnya itu bukan benda-benda cair yang bisa meresap sampai ke atas. Kalau tembus sampai ke sajadah, sampai ke tikar, tentunya kalau kita pakai sujud, najisnya nempel di dahi kita, di pakaian kita. Nah, ini mungkin najis-najis yang kering, yang dia tidak bisa menyerap sampai ke atas, tembus sampai ke tikarnya atau sajadahnya. Nah, ini pendapatnya mu'allif, makruh tapi sah salatnya. Baik. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau berpendapat lain. Setelah membawakan pendapat ulama yang lainnya, mazhab yang lainnya, beliau menyatakan waswab annaha tasihhu wa la tukrahu. Pendapat yang benar, sah salatnya dan tidak makruh. Nah, sah salatnya dan tidak makruh. Li'annahu laisa 'alal karaha dalilun sahihun. Karena tidak ada dalil yang sahih tentang dihukumi makruhnya. Nah, mu'allif tatkala menghukumi itu makruh, ini enggak ada dalilnya, dalil yang sahih. Baik. Ini ikhwan fillah azakumullah. Nah,
Kemudian demikian pula tentang menutupi najis dengan benda-benda yang suci. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga berpendapat yang sama dalam masalah yang pertama, as-sahih innaha la tukrah. Yang sahih enggak makruh. Nah, kalau ada najisnya lantainya, mau pakai sholat enggak sempat membersihkan, ambil sajadah, kemudian dipakai, ditutup dan kita sholat di atasnya, enggak ada masalah, tidak makruh. Li'annahu shalla 'ala syai'in tahirin. Karena dia sholat di atas tempat yang suci, yaqulu bainahu wa bain najasah, yang menghalangi antara dia dengan najis. Nah, tadi kita sebutkan kalau memang najis tidak meresap sampai ke atas. Baik. Ini ikhwan fillah azakumullah. Kemudian wa in kana bi tarfil musalla muttasilin sahhat illam yanjarra bi masyihi. Beliau sebutkan masalah selanjutnya. Kalau di ujung musalla, kalau di ujung tempat yang dipakai sholat, itu ada najisnya. Jadi seseorang sholat menggunakan sajadah misalnya, pas di bagian atas, di ujung sajadah itu ada najisnya. Nah, tidak ada najisnya. Musalla muttasilin sahhat, itu sah sholatnya illam yunjarra bimasyihi, jika kemudian barang itu tidak ikut tertarik kalau orangnya itu berjalan. Nah, jadi barang, jadi kalau seseorang itu menyambung dengan najis, ya, orang sholat nyambung dengan najis, kalau kemudian najis, kalau orang yang sholat itu jalan, kalau najisnya itu ikut katut, maka tidak sah. Tapi kalau kemudian najisnya nggak katut, maka tetap sah. Misal, seseorang sholat, kemudian bagian pinggangnya ditali, yang tali itu kemudian diikat di sebuah batu yang bernajis. Nah, jadi ada batu najis, kemudian diikat, ada tali yang panjang, disambung dengan orang yang sedang sholat. Nah, kemudian sholat orang itu. Nah, maka menurut pendapatnya Ma'alif rahimahullah, sholatnya sah. Kenapa? Kalau orang ini jalan, nggak mungkin batu itu ikut ngatur karena besarnya. Nah, jadi kalau orang ini sholat jalan, batu tetap nggak akan mungkin terseret dan mengikuti orang yang jalan, nggak mungkin. Ini tetap sah sholatnya. Tapi misalnya dia sholat, kemudian di tangannya terikat tali yang bersambung dengan anjing kecil. Nah, jadi sholat sampai megangi anjing. Nah, maka nggak sah sholatnya. Kenapa? Kalau dia jalan, ini anjing itu jalan. Nah, ikut terseret dengan pergerakan orang yang sholat. Nah, ini pendapatnya Mu'allif rahimahullah. Jadi dilihat, kalau najisnya itu ikut terseret, maka nggak sah. Kalau kemudian najisnya nggak ikut terseret, meskipun najisnya itu lebih besar, nggak ikut terseret, maka tetap sah sholatnya. Ini pendapat yang disebut oleh Mu'allif rahimahullah taala. Nah, ini akhwan fillah azakumullah. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menyatakan was-shahih annaha la tubtilu shalah fi kiltal suratain. Yang sahih, salatnya enggak batal dengan kedua gambaran tersebut. Nah, seseorang salat yang dia tersambung dengan benda yang najis, mau apakah najisnya besar maupun kecil, ngatur maupun tidak, maka tetap sah salatnya. Karena tidak bisa dihukumi orang itu membawa najis.
Tapi diingat talinya itu suci. Tali yang dari badan dia sampai ke badan yang najis itu suci talinya. Tapi kalau talinya itu sudah najis, ya berarti dia membawa najis namanya. Nah, tapi ini kan antara orang yang sholat suci dengan batu yang ada najisnya terhubung dengan penghantar yang suci. Nah, maka dia tetap sah sholat. Baik, ini yang dikuatkan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, kemudian ikhwan fillah jazakumullah. Nah, wa man ra'a alaihi najasa ba'da sholati. Dan barang siapa yang melihat najis di badannya, wa jahila kaunahu fiha, dan dia enggak tahu kalau badannya itu ada najisnya tatkala sholat, lam yu'id, maka dia tidak perlu untuk mengulangi sholat, sah sholatnya. Nah, jadi seseorang sholat dalam keadaan ada najisnya badannya. Setelah sholat dia salam, dia baru tahu pakaian yang yang dipakai untuk sholat itu ternyata ada najisnya. Maka tetap sah sholatnya. Nah, baru tahu ada najisnya ba'da sholat. Nah, sah sholatnya. Wa in alima inna kana fiha, kalau dia tahu waktu sedang sholat. Nah, waktu sedang sholat dia tahu dipakai dengan najisnya. Lakin nasyaha, tetapi dia lupa untuk menghilangkannya. Au jahilaha, atau dia jahil, nggak ngerti kalau barang itu adalah barang najis. Nah, jadi dipakainya ada najisnya. Tatkala sedang sholat dia lihat barang itu di pakaiannya, tapi dia nggak tahu kalau itu adalah sesuatu yang najis. Kata Malik rahimahullah, a'adah, diulangi sholatnya. Nah, jadi diulangi sholat ini ada baik 3 perkara, 3 masalah yang beliau sebutkan. Yang pertama, seseorang sholat menggunakan pakaian najis baru tahu bahwa ada sholat, sah sholatnya. Nah, yang kedua, seseorang yang mengetahui najis tatkala sedang sholat, wajahilah qauna fiha. Nah, baik. Jadi seorang baru tahu, nah, tatkala itu ada najisnya. Nah, seorang baru tahu tatkala itu ada najisnya, tatkala sedang dalam keadaan sholat. Baik. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau memberikan contoh. As-suratul ula, surah yang pertama, jahila qaumuha fiha. Seseorang yang enggak tahu, qaumuha fiha, najis itu ada di pakaiannya tatkala sedang sholat. La yadri hal kanat alaihi wa huwa fi sholati am asabatu ba'da sholat. Jadi seorang itu tahu ada najisnya, tapi ini terkenanya sebelum sholat atau ba'da sholat. Nah, maka kata Syekh rahimahullah, fi hadhihi surah la i'adata alaihi. Untuk gambaran ini, tidak perlu diulangi. Jadi seorang baik selesai sholat kemudian tahu ada najisnya, dia nggak tahu ini najisnya ini terkena pakainya sebelum menjalankan sholat, atau tatkala sedang sholat, atau setelah sholat. Nah, ini baik nggak perlu untuk diulangi sholatnya. Sholatnya sudah sah. Baik. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, surah yang kedua, alima anan najasa kanat fi shalah. Seseorang tahu najisnya itu tatkala sedang sholat. Lakin jahilaha, tetapi dia jahil
falam ya'lam illa ba'da shalah, dan dia tidak mengetahui kecuali setelah sholat baru tahu ada najisnya. Maka menurut pendapat yang mu'allif, baik, dia wajib untuk mengulangi sholatnya. Nah, dia wajib untuk mengulangi sholatnya. Baik. Jadi seorang tahu di pakaian ada najisnya. Nah, kemudian baru tahu ba'da sholat, baik, oh itu ternyata najis. Nah, jadi tahu itu terkena pakaiannya itu setelah sedang sholat, tapi baru tahu ba'da sholat. Baik, ini gambaran yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala. Tapi ikhwani fillah azakumullah, dari semua yang dipaparkan oleh mu'allif rahimahullah, nah, yang tadi disebutkan tahu barang itu najis setelah sholat, tidak perlu diulangi. Dua poin setelahnya yang beliau sebutkan, tahu tatkala di dalam sholat kemudian lupa, nah, atau dia sangka itu bukan najis. Baik. Menurut mu'allif, kedua poin yang terakhir itu diulangi sholatnya. Tapi pendapatnya selesai rahimahullahu ta'ala, warrajih, semua masalah yang disebutkan annahu la i'adata alaihi, tidak perlu untuk diulangi. Nah, jadi kalau memang dia jahil itu termasuk najis, baru tahu ba'da sholat, nah, atau tahu kemudian dia lupa, baik, maka tetap sah sholatnya, tidak perlu untuk diulangi. Baik, ini khani bidina azakumullah. Sehingga dari sinilah sebagian para ulama ada yang berpendapat suci dari najis itu pada pakaian bukan termasuk syurutus sholat, bukan termasuk syarat sholat, tapi min wajibatus sholat, termasuk kewajiban-kewajiban sholat. Karena ikhwan fillah azakumullah, yang dinamakan syarat itu, nah, maka dia tidak gugur dengan lupa, dia tidak gugur dengan ketidaktahuan, itu namanya syarat, harus dipenuhi. Nah, misalnya suci dari hadas, itu syarat. Kalau seorang lupa tidak berwudu, kemudian sholat, enggak sah sholatnya. Nah, tapi ikhwan fillah azakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah sholatnya datang Jibril alaihi salam dan mengingatkan, di terompah beliau itu ada najisnya. Nah, kemudian beliau lepas terompahnya dan melanjutkan sholatnya. Nah, seandainya baik menjauhi najis itu termasuk syarat, batal sholatnya. Nah, diulangi dari awal. Tapi Rasul melanjutkan. Nah, menunjukkan ketidaktahuan beliau, apa yang dipakai sholat itu ada najisnya, itu tetap sah. Nah, selama itu tidak tahu. Baik, sehingga sebagian pendapat para ulama, maka kalau memang udzur dengan kejahilan, maka dia bukan termasuk syarat. Syarat itu tidak gugur dengan kejahilan. Nah, syarat tidak gugur dengan kejahilan, itu yang disebut dengan syarat. Baik, harus dijalankan. Kalau kemudian ditinggalkan karena lupa, tidak sah, itu yang disebut dengan syarat. Baik, ini khani fillah azakumullah. Nah, baik, sehingga khani fillah azakumullah, kalau seorang lupa sholat belum berwudu, enggak sah sholatnya, harus diulangi. Seseorang lupa tatkala sholat menggunakan pakaian yang najis tapi sudah selesai sholatnya, maka tetap sah sholatnya. Nah, dibedakan antara baik persyaratan berwudu dengan menjauhi najis. Baik. Qala rahimahullah, wa man jubira anhu bi najasin lam yajib qal'ahu min ma'dharari. Dan barang siapa yang tulangnya itu ditutup dengan yang najis, misal seseorang mengalami kecelakaan, kemudian tulangnya itu patah atau retak atau yang semisalnya, nah, maka untuk mengganti tulangnya diganti dengan misalnya tulang anjing.
Nah, jadi kakinya ada yang sedikit rusak tulangnya, diperbaiki, yang pecah, yang patah ditempel dengan tulang yang najis. Nah, ya, misalnya tulangnya babi atau anjing. Baik. Maka tatkala dia sholat, nah, berarti kan dia sedang membawa sesuatu yang najis, karena tulang untuk nempelnya itu barang yang najis. Kata Malik rahimahullah, lam yajib qal'uh, tidak wajib untuk melepas yang ma'dhar. Kalau memang dengan dilepas tulang itu timbul mudharrah. Nah, tetap dia sholat menggunakan tembelan tulang yang terbuat dari tulang yang najis, enggak ada masalah. Kalau dia paksakan untuk dilepas, nah tembelannya itu mungkin timbul mudharrah. Nah, timbul bahaya. Maka tetap dia baik sholat dengan menggunakan dalam keadaan semula, yakni tulang ada tembelan tulang najisnya. Nah, ini yang disebut oleh Mu'allif rahimahullah ta'ala. Sebagian para ulama berpendapat, nah, selain dia wajib untuk wudu, dia wajib pula untuk tayammum. Karena bagian anggota tubuhnya ada barang yang najis yang nggak mungkin untuk bisa dilepas. Nah, baik, dan ini sudah kita bahas dalam bab tayammum. Tayammum itu tidak bisa dipakai pengganti menghilangkan najis. Nah, tayammum itu untuk mengangkat hadas, bukan penghilang najis. Baik, sehingga nggak perlu untuk tayammum. Nah, cukup berwudu selesai. Karena nggak mungkin tulang najis itu akan diambil, timbul mudharrah. Baik. Apalagi kemudian tatkala memasang itu perlu untuk operasi. Nah, nggak mungkin kemudian bongkar pasang kalau mau sholat. Nah, yang najis dilepas, kalau sholat dipakai lagi nggak mungkin, timbul mudharrah. Baik. Ini ini dibicarakan oleh fuqaha mungkin aja. Nah, mungkin ada yang demikian. Baik. Qala rahimahullah. Wa ma saqata min udwin aw sinnin fatahirun. Apa-apa yang terpotong dari anggota tubuh manusia atau giginya, maka itu suci. Potongan tubuh manusia itu suci. Nah, innal mu'min la yanjus. Orang yang beriman itu tidak najis badannya. Sehingga mayat itu baik dia tidak najis, tetap suci. Muslim itu thahirun hayyan wa mayyitan. Muslim itu suci badannya, baik tatkala dia itu masih hidup maupun setelah dia meninggal. Nah, buktinya ikhwan fillah, tatkala Rasul meninggal, datang Abu Bakar Siddiq kemudian mencium Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, menunjukkan jenazah mayat itu suci. Nah, tidak najis. Sehingga kalau misalnya seseorang diamputasi kakinya, potongan kaki itu suci, tidak najis. Nah, potongan kakinya suci. Baik. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, nah, demikian pula gigi. Nah, gigi yang lepas itu suci giginya, tidak najis. Sehingga barang-barang ini kalau misalnya masuk ke bejana, nggak berpengaruh dengan bejana, tidak merubah menjadi najis karena memang benda ini, potongan anggota tubuh dan gigi ini semuanya dihukumi suci, tidak najis. Baik. Qala rahimahullah. Nah, baik. Sebelumnya ini mu'alif berbicara tentang potongan tubuh manusia, bukan potongan tubuh hewan. Nah, sudah kita bicarakan kalau potongan tubuh itu dipotong tatkala hewan yang halal itu dalam keadaan hidup, maka potongannya itu bangkai. Nah, jadi misalnya sapi yang masih hidup kemudian diambil ekornya, dalam keadaan sapi tetap masih hidup sampai sekarang, maka potongan ekornya itu bangkai. Nah, beda dengan baik manusia, potongan anggota tubuhnya dihukumi suci. Baik. Qala rahimahullah. Wala tasihhu sholatu fi maqbaratin. Tidak sah sholat di kuburan. Nah, tidak sah sholat
kalau sholat di kuburan. Ini as-sholat di sini mencakup semua sholat, sholat fardu maupun sholat sunnah. Nah, dikecualikan sholatul jenazah. Nah, dikecualikan sholatul jenazah karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah mensolati seorang perempuan yang biasanya ke masjid, kemudian dikuburkan. Tatkala meninggal di malam hari, para sahabat tidak memberitahu Rasulullah. Maka pagi harinya beliau bersama para sahabat yang mendatangi kuburannya, kemudian beliau mensolati jenazah di kuburan. Kadang-kadang sudah dikubur. Nah, itu menunjukkan sebuah pengecualian. Nah, bolehnya sholat di kuburan itu hanya sholatul jenazah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau berpendapat sama hukumnya sholat di kuburan itu, dari sholat jenazah di kuburan, apakah jenazahnya itu sudah dikuburkan maupun belum dikuburkan. Nah, misalnya masih diusung masuk ke kuburan, belum ditanam. Nah, kemudian ada yang belum sholat, kemudian nyolatkan di situ. Nah, kata Syekh rahimahullah nggak ada masalah, sama saja hukumnya. Baik sudah ditanam, dimasukkan ke liang lahat, maupun belum dimasukkan ke liang lahat. Nah, ini baik. Dan berkaitan dengan masalah ini, tentang masalah larangan sholat di kuburan, Syalbani rahimahullah beliau berpendapat, disebutkan dari Mahkamul Janaiz, tidak boleh sholat fardu yang tatkala kita sedang sholat fardu itu ada jenazah yang diletakkan di depan. Nah, ada jenazah yang mungkin nanti pada sholat mau disolati jenazah. Nah, ini tidak boleh diletakkan di depan. Nah, itu pendapat beliau rahimahullah. Baik. Kalau nanti mau disolati ba'da sholat, letakkan di belakang, jangan diletakkan di depannya orang sedang sholat fardu. Nah, ini ini pendapatnya beliau rahimahullah. Baik. Maka beliau sebutkan di sini la tasihhu shalah fi maqbaratin. Tidak sah salat di pekuburan. Baik itu kuburannya hanya satu maupun lebih dari satu. Nah, ada sebuah area yang mau dijadikan pemakaman umum, tapi baru satu orang yang dikuburkan di situ, belum banyak. Maka tidak boleh sholat dan tidak sah sholat di area tersebut, karena dia sudah disebut kuburan. Nah, apalagi lebih dari satu. Baik. Kalau misalnya seseorang mewakafkan tanahnya dipakai untuk kuburan umum, kuburan kaum muslimin. Nah, jadi sebidang tanah mungkin 10 kali 10. Nah, diwakafkan untuk kuburan. Sudah dipager, dan mungkin sudah ditanami pohon kamboja, untuk menunjukkan ini kuburan. Baik. Tapi belum ada yang dikubur di situ. Nah, maka boleh sholat di dalamnya. Nah, selama belum ada yang dikuburkan, meskipun itu sudah disiapkan untuk penguburan, selama belum ada yang dikuburkan, maka tetap boleh sholat di dalamnya. Yang dilarang itu kalau sudah ada yang dikuburkan. Dan meskipun satu, maka dilarang untuk sholat di dalamnya. Baik, ini sholatnya tidak sah. Nah, kemudian misal seseorang sedang ziarah kubur, dia masuk ke makam, kemudian mungkin dia melihat-lihat, mungkin pas kebetulan itu memang makam dari kerabatnya, apakah anaknya atau orang tuanya, yang mungkin ada keperluan di situ selain dia ziaratul kubur, juga mungkin ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Mungkin kuburannya longsor yang perlu untuk dikasih tanah lagi. Tapi kalau dia sedang berada di situ, di sebelahnya ada orang yang sedang beribadah, misalnya. Ada seorang yang sedang membaca Al-Quran. Nah, ziarah dan membaca Al-Quran di samping kuburan yang dia sedang ziarah sekarang. Dan kebetulan
dia sedang membaca surat yang di dalamnya ada ayat sajadah. Nah, jadi ada ayat sajadahnya. Kemudian melewati ayat sajadah. Apakah boleh kemudian orang yang mendengar ini kemudian menjalankan sujud tilawah? Nah, tatkala mendengar ada yang baca ayat sajadah. Nah, baik, ini misal seandainya orang yang baca ini sujud. Nah, kalau dia nggak sujud, ini nggak perlu sujud. Orang mendengarkan. Ini kalau yang baca Quran itu sujud. Nah, kemudian apakah boleh orang yang dengar itu juga ikut sujud? Nah, ini ikhtilaf di kalangan para ulama. Nah, ikhtilafnya itu dibangun di atas hukum apakah sujud tilawah itu minas sholat atau bukan. Nah, jadi sujud tilawah itu termasuk sholat atau bukan, ini ikhtilaf para ulama. Nah, sehingga mereka-mereka yang berpendapat sujud tilawah itu bukan termasuk sholat, maka tidak dipersyaratkan suci, tidak dipersyaratkan menutup aurat, tidak dipersyaratkan menghadap ke arah kiblat, karena dia bukan sholat. Nah, yang berpendapat itu sholat harus menutup aurat, harus dalam keadaan suci dan menghadap ke arah kiblat. Maka bagi yang berpendapat itu bukan sholat, maka dia boleh sujud tilawah kalau sedang di makam. Nah, ada yang baca ayat saja dan dia sujud, ikut sujud. Nah, karena itu bukan sholat. Baik. Bagi yang berpendapat sholat haram. Nah, karena tidak boleh sholat fil maqbarah. Baik, ini perbedaan hukumnya apakah termasuk sholat atau bukan termasuk sholat. Baik, sehingga ikhwan fillah azakumullah, ini umum semua salat baik sunnah maupun fardu dilarang dijalankan di kuburan kecuali salatul jenazah. Nah, selain salatul jenazah dilarang semuanya, meskipun salat yang tidak ada sujudnya, misalnya tidak ada rukuknya, Allah alam, salat apa itu? Nah, sebagian yang menyatakan diperbolehkan salat jenazah itu karena tidak ada sujud, tidak ada rukuk. Nah, ada berpendapat demikian. Baik. Tapi nah, kita mungkin menyatakan kenapa Pak diperbolehkan? Ya karena Rasul pernah menjalankannya. Nah, tapi juga kalau kita mau menjalankan ini harus hati-hati. Dilihat maslahat dan mudaratnya. Nah, apalagi kita menjalankan dilihat oleh kaum muslimin misalnya. Nah, kuburan itu biasanya di tempat di pinggir jalan yang ramai misalnya. Kita kemudian datang rombongan, nggak nutut untuk ikut pemakaman, kemudian jamaah rame-rame bareng-bareng mensolatkan orang yang sudah dikubur. Nah, ini juga harus melihat situasi dan kondisi. Kalau kita jalankan dan orang yang melihat dari jauh atau yang sedang jalan menganggap kita sedang menjalankan sholat, wah ini bahaya. Nah, nanti timbul baik salah paham. Nah, mungkin kalau apalagi masyarakat belum paham tentang masalah ini, ya nunggu kalau lagi sepi saja. Nah, kelihatan lagi sepi ini sholat. Nah, karena sholat jenazah itu kan cepat. Nah, kalau lagi rame, ya berdiri dulu sejenak nunggu masyarakat lewat, biar tidak menimbulkan fitnah. Nah, kalau memang masyarakat sudah paham, tidak ada masalah. Nah, itu sudah sampai kepada mereka, tidak ada masalah. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-ardu kulluha masjidun. Bumi itu semuanya masjid illal maqbarah wal hammam, kecuali kuburan, dan hammam, pemandian umum. Nah, ini yang tidak boleh dipakai untuk sholat. Baik, jadi kuburan apa ilahnya? Apa ilahnya dilarang sholat di kuburan? Ilahnya ya karena dilarang. Nah, yang kedua saddu dari'ah, menutup pintu-pintu yang akan mengantarkan seseorang itu beribadah kepada sahibul kubur. Nah, beribadah kepada sahibul kubur. Baik. Ini ikhwan fillah azakumullah. Kemudian tempat-tempat yang lainnya wahus
Hus itu WC. Nah, tempat kedua yang tidak boleh dipakai sholat, la tasihhu sholat fi maqbaratin wa hussin WC. Nah, ini ma'wa syaitan, tempatnya syaitan. Nah, sehingga Rasul mengajarkan kalau kita masuk ke dalam WC untuk berta'awudz minal khubusi wal khaba'ith. Nah, ini tempatnya syayatin. Baik, maka tidak boleh kita sholat di dalamnya. Nah, sholat di dalam WC. Yang ketiga, wa hammam, pemandian umum. Nah, baik, tadi disebutkan pengecualian illal maqbar wal hammam. Kenapa hammam kok dilarang? Karena tempat dibukanya aurat. Nah, pemandian umum yang disuruh laki-laki perempuan nyampur jadi satu buka auratnya. Nah, maka dilarang kemudian sholat di dalamnya. Baik. Di sini ikhwan fillah azakumullah disebutkan para ulama tidak ada bedanya. Apakah pemandian itu lagi ramai banyak orang mandi? Nah, apakah belum ada pengunjungnya sama sekali? Nah, masih pagi, belum ada pengunjungnya. Baik, tidak ada orang yang renang di situ. Baik, tetap tidak boleh sholat di situ. Nah, hammam. Kemudian selanjutnya yang keempat, wa'tani idlin, dan tempat berhentinya onta. Nah, tempat berhentinya onta. Baik, kandangnya onta, tempat yang disediakan. Misalnya kalau orang-orang zaman dulu itu bepergian aktivitas keseharian menggunakan onta. Nah, sebagaimana sekarang itu orang menggunakan sepeda motor, dulu mungkin belanja kemana pakai onta. Dan ada tempat parkir, misalnya parkir onta. Nah, tempat parkirnya onta itu juga dilarang untuk dipakai sholat. Nah, tempat khusus yang pasti onta itu diletakkan di situ. Nah, tapi kalau tempat yang memang pas kebetulan, kalau ontanya kesel dia duduk di situ, nah itu nggak ada masalah. Baik. Tapi tempat yang memang disediakan untuk dipakai berhentinya onta itu dilarang untuk sholat di dalamnya. Ikhwani fillah azakumullah. Baik. Tentang masalah tempat onta ini, nah, para ulama berbeda pendapat apa ilahnya, apa alasannya. Kok dilarang sholat di tempatnya onta? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan sallu fi marabitil ghanam, salatlah kalian di tempatnya kambing, wala tusallu fi a'tamil ibil, dan jangan salat di tempatnya onta. Nah, ini salatlah kalian di tempatnya kambing bukan berarti kita disuruh salat di kandang kambing, maknanya boleh. Nah, tapi jangan salat di tempatnya onta, tempat pemberhentiannya onta. Ini yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, nah, pendapat yang pertama dia menyatakan ilahnya apa? Ilahnya ta'budiyah. Ilahnya itu ibadah. Kita enggak dikasih tahu oleh Allah. Kita tidak dikasih tahu oleh Rasulullah sallallahu. Yang penting kita tidak boleh sholat di tempatnya onta. Kelas. Nah, ini hikmah. Jadi ini ilahnya. Ada yang menyatakan ilahnya itu karena najis. Ini pendapat yang dhaif. Karena Rasulullah SAW perintahkan orang-orang Yun yang sakit itu berobat dengan minum kencingnya onta, menunjukkan kotorannya ini tidak najis. Nah, baik. Sehingga pendapat ini dhaif. Baik. Ada juga yang berpendapat, nah, kenapa kok dilarang sholat di tempatnya onta? Karena onta itu khuliqat minas sayatin, diciptakan dari syaitan. Nah, ini ada pembahasan khusus Syekh Islam Ibnu Taimiyah makna taib khuliqat min sayatin. Taib. Ini akan azakumullah, sehingga karena onta itu diciptakan dari syaitan, maka tentunya kandangnya itu pun banyak syaitannya.
senantiasa bersama syaitan. Sehingga ilahnya, hikmahnya sebagaimana hammam. Nah, sebagaimana sebagaimana WC, ma'wa syaitan. Tempat banyaknya syaitan di dalamnya. Ini pendapat ini azakumullah yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ilahnya apa? Larangan sholat di aqamil ibil karena ma'wa syaitan. Nah, demi ini pula yang kemudian dikomentari oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa aqrab ma yuqalu fil hikmah. Ini pendapat yang paling mendekati kebenaran tentang masalah hikmah dilarang salat di aqamil ibil. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Tapi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin melanjutkan, wa ma'a dzalika fal hikmal asliyah hiya ta'abbud lillahi bidzalika. Tapi hikmah yang asli itu adalah beribadah kepada Allah. Nah, dengan masalah itu maknanya ilahnya ta'abudiyah. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Kemudian selanjutnya wa maksubin. Tempat gosok. Gosok itu ngambil secara paksa. Nah, baik itu tanpa dibayar maupun dibayar tapi nggak ridho pemiliknya. Nah, ada sebuah rumah yang kemudian dibeli dengan harga 50.000 misalnya. Kamu ridho nggak ridho, tak kasih 50.000, kamu pergi dari sini, tak pakai rumahnya, itu gosok rumahnya. Nah, maka menurut mu'alif tidak sah salat di dalamnya karena gosok. Nah, baik, ini ikhwan fillah azakumullah, ini pendapatnya beliau. Nah, dan ini sudah sedikit kita singgung. Nah, sebuah larangan yang am, baik, gosok itu larangannya umum, baik, maka dia kalau sholat di dalamnya, sholatnya tetap sah. Ini pendapat yang dikuatkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Sebagaimana kalau orang pakai pakaian sholat menggunakan pakaian gosok, nah sholatnya sah tapi dia berdosa dengan gosoknya. Nah, dia tatkala mengambil rumah itu dengan cara paksa, maka dia dosa. Tapi tatkala dia sholat, maka sah sholatnya. Nah, di tempat itu. Baik, ini tempat yang maghsub. Baik. Nah, wa astihatihima. Baik, wa astihatiha. Dan di atap-atapnya. Nah, semua tempat yang tadi dilarang untuk sholat, baik, dilarang pula sholat di atapnya. Nah, tadi disebutkan yang pertama tidak sah sholat di kuburan. Nah, kalau misalnya kuburan tertutup, kemudian seorang sholat di atas. Nah, jadi atasnya itu kayak sebuah lapangan itu, orang sholat di atasnya, nah tetap tidak sah. Nah, yang namanya kuburan itu dari bawah sampai ke atas itu disebut kuburan, area kuburan. Nah, sehingga kalau orang beli tanah misalnya 10 kali 10, nah itu hak dia itu sampai ke atas. Nah, nggak boleh kemudian kalau ada orang bangun kemudian letter L ini melewati atas rumahnya, nggak boleh. Karena dari tanah itu sampai ke atas yang tidak berujung itu hak dia. Dia sudah beli tanahnya sampai ke atas. Dia bangun setinggi-tingginya itu sudah milik dia. Nah, maka dihukumi dengan bawahnya. Baik, maka tatkala bawahnya itu kuburan, setelah di atasnya juga nggak boleh, itu juga dihukumi kuburan. Baik, demikian pula WC. Nah, sholat di atas WC misalnya. Baik, menurut pendapatnya mu'allif rahimahullah, nah tidak boleh. Demikian pula sholat di atas tempat pemandian bagian atasnya, ini juga tidak boleh. Baik, demikian pula sholat di atapnya kandang onta. Demikian pula sholat di tempat ghasab, rumahnya itu ghasab, kemudian sholat di atasnya, nah tetap nggak boleh. Ini ikhwan fillah azakumullah, ini pendapatnya mu'allif rahimahullah ta'ala. Tapi ikhwan fillah azakumullah, pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau rinci, nah, untuk atap dari WC, selama atapnya nggak najis, maka dia bukan termasuk WC. Nah, ini, tapi kalau makbara tetap terlarang untuk sholat di atasnya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Setelahnya mu'allif rahimahullah akan membawakan beberapa tempat-tempat yang lainnya yang kita dilarang sholat padanya. Sallallahu alaihi wa sallam.